ulonmu. Allah yang bawari papi Tuhoni, ari paradianan ni jauh bade batang doi, dan jadi homangula yang godina sadari. Manang anak muke, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisini, hutani halape, namange bati hutan. Ai dina ono marido di topa de bata, langit dohot, pano dohot, laut dohot, nasa isina. Dungi maradian doi bana, diari papi Tuhoni, di baheni do ubahena di pasu-pasu de bata Jehovah, hari paradiana naik jala di parbadian, ima patik pao patoni, ulahoni di ngodumi. Shalom. Shalom. Apa kabar? Apakah semua baik-baik saja? Puji Tuhan Pasti semuanya baik. Baik Kak Priska. Hai adik-adik sekolah minggu di rumah. Apa Hai. kabarnya juga baik-baik? Senang ya bisa bertemu kembali di ibadah minggu kita. Walaupun masih tetap streaming, tapi kita harus tetap bahagia. Bener nggak Kak? Pasti Harus tetap sukacita. Oke, buat adik-adik semua sudah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Sudah Kak. Ingat ya, yang paling penting dipersiapkan adalah persiapkan hati kita untuk kita bisa siap mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan pada pagi ini. Dan untuk pagi ini kita akan dilayani oleh Kak Ana, Kak Dia, Inang Lasma. Inang Mitra. dan kakak yang paling cantik Kak Friska. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Inang Mitra. Ayo Oh, anak-anak Kak sekolah Lasma ya. minggu Oke, yang Inang di Lasma. rumah, kita lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang telah kami terima dari hari lampau hingga pada hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dari W1 sampai W13.
Berkati mereka Bapa, lindungi mereka, jagai mereka Tuhan. Walaupun mereka melaksanakan ibadah ini di rumahnya mereka masing-masing, tidak mengurangi sukacita mereka. Kami juga berdoa buat kedua orang tuanya, berkati di dalam pekerjaannya, berikan orang tuanya rezeki Tuhan agar dapat membesarkan, menyekolahkan anak-anak mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta kami yang akan membawakan firman pada pagi ini. Pakailah amang pendeta kami ini lebih-lebih lagi Tuhan, agar banyak orang yang percaya kepadamu. Kami juga berdoa Bapa buat kami guru-guru sekolah minggu HKBP Fajar. Berkati setiap pelayanan kami Tuhan, agar pelayanan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa Engkau senantiasa memakai kami lebih lagi Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami ini. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ke tangan pengasihan-Mu kami serahkan ibadah kami ini. Kami manusia yang banyak melakukan dosa, ampuni Tuhan agar kami layak terima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saya Laskar Kristus Siap, Kak. Aduh, Kurang- masih lemas. kurang ya, Kak? Adik-adik di rumah, ayo sama-sama kita ya. Saya Laskar Kristus. Siap, Kak. Oke, mantap. Laskar Kristus nggak ada yang lemes-lemes ya, Dek. Kemarin hari hujan terus, matahari nggak kelihatan. Pagi ini matahari sudah ngintip. Kita mau bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Ayo Karut. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak membunga di padang, semuanya menghadap kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Yang masih duduk ayo berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, kita mau bernyanyi lagi karena semuanya pasti pengen goyang-goyang pagi ini. Kak Dia mau goyang-goyang juga? Tentu dong. Oke, kita goyang-goyang. Tuhan cinta semua anak karena Tuhan memang cinta anak-anak. Kak Friska, semuanya dicinta Tuhan. Kalian juga pasti mau dicinta Tuhan kan? Let's go! Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicintai Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Bangsa. Tuhan
akan mendengarkan titah yang akan dibacakan oleh Inang Mitra. Baiklah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, titah kita pada minggu ini diambil dari titah kedua yang berbunyi, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan titah. Adik-adik di rumah masih rajin nggak baca Alkitab? Kak Friska, kakak-kakak semua gimana? Masih dong. Anak Tuhan harus rajin baca firman Tuhan supaya kita tetap bisa bertumbuh. Kita mau nyanyi baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, setelah kita baca kitab suci, apalagi ya Kak ya? Kita mau berjalan-jalan Kakak Priska. Mau jalan-jalan sama siapa Kak? Tentunya dengan Tuhan Yesus. Ya, kita mau jalan-jalan dalam pimpinan Tuhan Yesus. Kita nyanyikan Jalan serta Yesus. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam
akan mendengarkan ayat bulanan yang akan dibawakan oleh Kak Ana. Oke adik-adik sekolah minggu, ayat bulanan kita bulan ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, kita baca sekali lagi ya bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke, untuk ayat bulanannya dihafalkan ya tetap Kak Ana ya? Ya, dihafalkan. Mulai minggu ini kita boleh mengirimkan kembali ke Kak Ruth. Dan 3 orang tercepat akan kita tayangkan minggu depan dalam bahasa Batak. Berarti 3 orangnya harus hafal ya Kak ya, tidak Harus boleh hafal. membaca ya, Iya karena dong, kelihatan Kak. kalau membaca kan. Oke Kak. Oke, kita lanjut bernyanyi, masih kita bernyanyi, nyanyi lagu apa Kak? Wow, Tuhan memanggil nama Kak Friska, happy. Ayo kita nyanyikan Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu. sekolah minggu, Oh sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. kurang kuat, Jawabnya ya, ya. kurang dengar. Ku jawab ya Tuhan. Aye. Ku jawab ya Tuhan. Aye. Ku jawabnya ya, ya. Sekali lagi ya. Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu. sekolah minggu, Oh sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawabnya ya, ya. lebih kuat. Jawabnya ya, ya. Masa iya? Ku jawabnya Tuhan. Yes. Ku jawabnya Tuhan. Yes. Ku jawabnya ya, ya. Oke, sekarang semua persiapkan Alkitabnya. Ayo, kalau sudah duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita membawakan lagu terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lagunya berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah lebat. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, berbuah,
Kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau menyertai kami dan memberikan kami kesehatan serta memberikan kami sukacita yang daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, terlebih khusus adik-adik sekolah minggu kami yang menyaksikan ibadah sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka roh pengertian agar mereka dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Iya, sehat. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah mengangkat lagu pujian dan juga memuliakan nama Tuhan, berdoa yang dipimpin oleh guru sekolah minggunya. Tentu adik-adik sekolah minggu sudah menyiapkan diri untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan sebagai penolong dan juga sebagai kekuatan dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini firman Tuhan menyapa kita, yaitu buka Alkitabnya yang di rumah. Tentu dibuka Alkitabnya, kemudian buka kisah para rasul 18 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Nah, kisah para rasul 18 ayat 24 sampai dengan 27. Ayo adik-adik sekolah minggu, dibuka Alkitabnya. Ikutin, Amang akan bacakan dari layar kita. Adik-adik juga membaca Alkitabnya dari rumah. Demikian firman Tuhan. Sementara itu datanglah Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaia, saudara-saudara di Efesus mengirimkan surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyebut dia. Setiba di Akaia, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, pernah enggak kita berdoa bersama di rumah? Ya, tentu pernah. Tentu kita pernah melihat bapak, mama kita berdoa di rumah. Dan kita adik-adik sekolah minggu yang melihat itu tentu ingin berdoa juga, ingin mengikuti dan meniru orang tua kita yang berdoa dan memohon perlindungan Tuhan. Nah, kenapa demikian? Kenapa orang percaya atau orang tua kita berdoa dengan sungguh-sungguh di rumah? Karena orang tua kita telah melihat dan mempercayai bahwasanya Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, demikian juga dalam hidup adik sekolah minggu, di mana
adik-adik sekolah minggu yang telah mendengarkan firman Tuhan ya ataupun yang telah bertumbuh dan mengikuti ibadah sekolah minggu harus menjadi orang yang setia. Nah, tentu ada lagu setia-setia atau boleh adik-adik sekolah minggu diikuti di rumah, ada lagu kata setia. Setia, setialah, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Ada lagu itu. Maka setia berarti adik-adik sekolah minggu telah berhidup di dalam tuntunan kasih Allah dan telah menyaksikan dan telah menjadi pewaris kerajaan Allah. Maka di dalam nas firman Tuhan ini mengatakan adik-adik sekolah minggu agar mengerti dan memahami firman Tuhan, maka hiduplah sebagai orang yang setia. Hiduplah sebagai anak-anak sekolah minggu yang setia dan dituntun dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu diberikan Yesus Tuhan kita untuk apa? Membimbing kita agar semakin kuat dan semakin percaya kepada Tuhan, bahwasanya kasih Tuhan memberikan keselamatan, kasih Tuhan memberikan sukacita, kasih Tuhan memberikan bahagia dalam hidup kita. Tentu adik-adik sekolah minggu telah merasakan kebahagiaan itu, telah melihat kebahagiaan yang dari Tuhan, telah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup adik-adik sekolah minggu dan juga di dalam hidup keluarga kita. Oleh karena itu dinyatakan dalam firman Tuhan kita, Yesus memanggil kita. Yesus memanggil adik-adik sekolah minggu agar apa? Berperilaku yang benar dan hidup di dalam naungan kasih Tuhan. Tidak mau bermain-main, tidak mau berkompromi. Apa itu kompromi, Mang? Kompromi itu adalah kerjasama untuk hal-hal yang negatif. Contohnya, ayo Di, kita kan mama papa kita pergi pesta atau pergi ke pajak atau pergi ke kerja, kita kan di rumah, kita kan belum sekolah. Nah, kita kan daring, belajar dari rumah. Nah, kan malas sekali lah kita kan Dek, contohnya dibilang sama adiknya, malas kita daring ini kan bosan. Padahal kita tonton YouTube, daring, di YouTube banyak permainan loh. Banyak video yang lucu-lucu, yang happy-happy, itu aja lah yuk. Nanti kalau mama papa kita bilang sudah daring, sudah ma, sudah pa, itu adalah kompromi yang tidak baik. Maka anak sekolah minggu yang telah hidup dan memancarkan kasih Allah dan terang Tuhan tidak mau dikompromi untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, tetapi mau berkompromi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melakukan yang baik dalam hidup kita. Itulah dikatakan orang yang setia, orang yang beriman, karena iman memberikan sebuah apa? Pembenaran dalam hidup kita. Maka iman memberikan sebuah pembaharuan bagi adik-adik sekolah minggu. Maka dari nats sini diarahkan untuk adik-adik sekolah minggu menjadi sebuah cermin. Nah, tentu di rumah, siapa di sini yang tidak punya cermin di rumah atau kaca? Ayo tunjuk tangan. Tunjuk tangan di layar masing-masing. Ayo, tunjuk tangan. Oh iya. Semua pasti memiliki kaca atau cermin. Coba bercermin. Tentu kita tahu ini hidung, ini mata, ini rambut, ini kuping, ini tangan, ini tubuh. Kita tahu bagaimana bentuk tubuh kita. Jadi ketika kita bercermin, kalau ada contohnya kuping kita 3, jadi apa? Jelek kan? Kalau kita bercermin, mata kita jadi 3 di sini, jelek kan? Nah, apa maksudnya, Mang? Bercermin berarti kita mengetahui bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan menjadikan adik-adik sekolah minggu yang sempurna. Oleh karena itu dapat dilihat ketika kita hidup di dalam iman, maka Tuhan kita melihat kita sebagai anak yang setia, maka kita bersukacita karena kita sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa. Oleh karena itu
dari cermin itu menjadi sebuah teladan. Teladan bagi sesama, teladan dimanapun kita berada, teladan dalam tindakan, teladan dalam pikiran, dan teladan dalam pergaulan kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan saat ini menekankan yang pertama, hiduplah sebagai orang yang beriman. Yang kedua, hiduplah sebagai orang yang setia. Yang ketiga adalah Tuhan memanggil adik-adik sekolah minggu untuk melakukan pekerjaan yang baik dari hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang besar. Hal kecil dulu, maka setia di hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Maka sukacita pun semakin kita rasakan dalam hidup kita. Yang keempat adalah hiduplah bergaul. Bergaul memberikan pengaruh kepada kita, memberikan pengaruh kepada orang di mana kita bergaul. Artinya ketika adik-adik sekolah minggu bergaul bersama-sama teman-teman atau adik kakaknya di rumah atau saudaranya, ketika tentunya dengan jaga jarak ya, jangan pakai masker kayak Amang. Tentu harus bergaul yang memberikan sebuah pembaharuan, yang orang itu kiranya malas-malasan, adik sekolah minggu HKBP Fajar yang rajin untuk beribadah, jadi mereka, kita bergaul kepada mereka, jadi mereka ikut bergaul dan mereka ikut mencontoh kita. Itulah hidup bergaul yang memberikan dampak yang positif. Yang kelima adalah menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan sumber kehidupan kita, karena di dalam firman Tuhan kita beroleh kekuatan. Oleh karena itu kita kuat, kita sanggup, kita bisa, kita menjadi anak yang teladan karena Tuhan dekat sama kita. Melalui apa kita dengarkan firman, melalui apa kita tahu Tuhan dekat kepada kita, melalui ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu, hai bilang kepada teman-temannya, kamu sudah nonton YouTube HKBP Fajar? Belum loh, bilang ikuti adik-adik sekolah minggu Fajar. Ada guru sekolah minggu kami, gereja kami mengadakan ibadah. Ayo nonton bareng yuk untuk memuji Tuhan. Kita kan belum bisa ibadah. Gitu ya. Gitulah dikata anak sekolah minggu is the best, yang terbaik. Itulah dikatakan yang terbaik menjadi pembawa pembaharuan ketika bergaul. Dan ingatlah Tuhan mencintaimu, Tuhan mencintai keluarga kita, Tuhan mencintai adik-adik sekolah minggu, Tuhan mencintai kita semua. Tuhan memberikan kekuatan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di atas semua anugerah dan kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di masa-masa pandemi ini, di tahun 2021 ini, kami masih bisa beribadah walaupun dalam posisi di rumah masing-masing. Secara khusus kepada adik-adik sekolah minggu kami yang belum mereka dapat hadir ke rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu seperti sedia kala. Oleh karena Tuhan, Engkau yang senantiasa hadir di hati mereka, hadir di rumah mereka. Engkau yang memberikan kekuatan, roh pengertian agar mereka tetap kuat dan bertumbuh lewat pemberitaan firman-Mu, agar mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh dan memberikan dampak yang positif. Oleh karena Tuhan, kami juga berdoa kepada adik-adik sekolah minggu, orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami dari W1 sampai dengan W13. Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, dalam setiap rencana-rencana mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati mereka, agar mereka semakin kuat, semakin melihat kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Oleh karena Tuhan, agar mereka juga semakin melihat kebaikan-Mu dalam hidup mereka, agar mereka mampu mengarahkan, mengajari adik-adik sekolah minggu kami, agar mereka tidak menjadi anak-anak yang tidak Engkau sukai, tetapi menjadi anak-anak yang menjadi teladan dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa
dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Oke, adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang calon pendeta Damanik. Apa yang bisa diingat adik-adik pesan dari firman tadi? Kakak mau sampaikan ya, yang bisa disimpulkan adalah sebagai anak sekolah minggu, kita harus hidup setia di dalam Tuhan. Kenapa? Ketika kita menjadi anak-anak Kristus, kita akan mengizinkan Roh Kudus membimbing hidup kita. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup menjadi laskar-laskar Kristus. Kenapa? Anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan akan hidup dalam kebenaran. Diingat ya adik-adik, tetaplah jadi anak Tuhan yang luar biasa. Oke, kita mau kumpulkan persembahan. Ayo tunjukkan persembahannya semua. Ditunjukkan, tidak boleh dikerinyut-kerinyut. Karena buat Tuhan harus berikan yang terbaik. Nanti persembahannya boleh disampaikan kepada mama untuk mama dan bapak, mama atau bapak, nanti disampaikan kepada sintua di wake-nya masing-masing. Kita mau bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita di Son Adong. Di Son Adong kubuhan Tuhan, aku ingin lukun Sultan Doktian, Sadiama hargana Tuhan, molo senira cuma sudi dengan basang, jaluman Tuhan selas marwah. Kanan kuna bebeda Tuhan, dan soeman sari beon Tuhan, Tuhan kuna bebeda Tuhan, naboy beon aku kabesi Tuhan, jaluman Tuhan selas marwah. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Karena apa? Karena kita semua kakak-kakaknya dan adik-adiknya bersaudara di dalam Tuhan Yesus. dalam Yesus. Musik. Yang semangat ya. Ayo berdiri semuanya. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kita lipat tangan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Buat adik-adik, minggu depan ayat bulanannya masih dari 1 Korintus 6 ayat 20 ya, tapi bahasa Batak. Jangan lupa ayat bulanannya yang sudah hafal boleh langsung dikirim ke nomor di bawah ini. Tetap dengan Kak Irut. Wah, kayaknya nomornya nggak ada di bawah ya? Nggak ada nomornya kayaknya. Oh, masih nomor yang tahun lalu masih dibawa ke tahun ini. Kita mau nyanyikan lagu terakhir kita, Jalan Serta Yesus. 1 minggu ini kita berjalan bersama Yesus, pegang Yesus.